Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andira Putri dengan NIM 201010502045. Saya berasal dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati Ibu Nariah SEMM selaku dosen pengampu. Di sini saya akan menjelaskan tentang transfer risiko. Sebelumnya, dalam setiap aktivitas atau keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi, risiko selalu ada. Risiko ini bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti risiko finansial, operasional, hukum, atau bahkan reputasi. Oleh karena itu, penting bagi individu atau organisasi untuk mengelola risiko tersebut agar dampak negatifnya dapat diminimalkan. Salah satu metode yang sering digunakan dalam manajemen risiko adalah transfer risiko. Transfer risiko adalah strategi untuk memindahkan sebagian atau seluruh risiko yang dihadapi oleh pihak tertentu kepada pihak lain yang lebih mampu menanganinya. Yang pertama, ada pengertian transfer risiko. Transfer risiko adalah suatu teknik dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengalihkan risiko yang dihadapi oleh suatu entitas, misalnya perusahaan atau individu, kepada pihak lain yang lebih mampu atau lebih bersedia untuk menanggungnya. Dalam hal ini, risiko yang ada tidak dihilangkan, tetapi dipindahkan kepada pihak lain dengan imbalan tertentu. Biasanya, pihak yang menerima risiko tersebut memiliki lebih banyak sumber daya, keahlian, atau perlindungan untuk menghadapinya. Yang kedua, jenis-jenis transfer risiko. Ada beberapa cara atau metode untuk melakukan transfer risiko. Metode ini sering digunakan dalam konteks bisnis dan keuangan, namun juga dapat diterapkan dalam berbagai sektor lain. Beberapa jenis transfer risiko yang umum digunakan antara lain, yang pertama ada asuransi. Asuransi adalah bentuk transfer risiko yang paling umum. Dalam asuransi, pihak yang bertanggung membayar premi kepada perusahaan asuransi untuk mengalihkan risiko tertentu, misalnya kebakaran, kecelakaan, atau kerusakan aset, kepada perusahaan asuransi. Dengan cara ini, jika risiko tersebut terjadi, perusahaan asuransi akan menanggung sebagian atau seluruh kerugian yang timbul. Yang kedua, hedging. Hedging adalah metode untuk mengurangi risiko kerugian finansial yang disebabkan oleh fluktuasi harga, suku bunga, atau nilai tukar mata uang. Dalam hedging, pihak yang terlibat menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak derivatif, misalnya futures, opsi, atau swap, untuk melindungi diri dari pergerakan harga yang merugikan. Misalnya, perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional dapat menggunakan kontrak valuta asing untuk melindungi diri dari resiko perubahan nilai tukar. Yang ketiga ada outsourcing. Outsourcing adalah transfer risiko operasional yang dilakukan dengan cara mengalihdayakan sebagian atau seluruh proses bisnis tertentu kepada pihak ketiga. Sebagai contoh, perusahaan yang tidak memiliki keahlian atau sumber daya untuk mengelola IT secara efektif dapat mengalihkan tugas tersebut kepada penyedia layanan IT. Dengan demikian, risiko yang terkait dengan operasional IT dapat dipindahkan ke pihak ketiga yang lebih kompeten. Yang keempat ada kontrak dan perjanjian. Dalam bisnis, kontrak dapat digunakan untuk mengalihkan sebagian risiko kepada pihak lain. Misalnya dalam proyek konstruksi, kontraktor utama mungkin membuat kontrak dengan subkontraktor untuk menangani bagian tertentu dari pekerjaan, yang dapat mencakup risiko kerusakan atau keterlambatan. Dengan adanya kontrak, risiko yang terkait dengan tugas atau bagian tersebut dapat dialihkan kepada pihak yang lebih siap untuk menangani risiko tersebut. Yang kelima ada diversifikasi. Diversifikasi adalah salah satu strategi manajerial yang dapat digunakan untuk mentransfer risiko secara tidak langsung. Dalam hal ini, organisasi atau individu tidak bergantung pada satu sumber pendapatan atau investasi, melainkan menyebar risiko melalui berbagai aset atau portofolio. Dalam konteks investasi, misalnya, risiko kerugian bisa diperkecil dengan menyebarkan investasi pada berbagai instrumen finansial yang berbeda. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan transfer risiko. Setiap metode transfer risiko memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan ketika memutuskan untuk menggunakan transfer risiko. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan transfer risiko terlebih dulu. Yang pertama ini mengurangi dampak keuangan. Transfer risiko dapat membantu mengurangi beban keuangan yang dapat timbul akibat terjadinya risiko. Misalnya, dengan asuransi, perusahaan dapat meminimalkan kerugian akibat kerusakan properti atau kecelakaan. Yang kedua, meningkatkan kepastian. Dengan mentransfer risiko kepada pihak lain, organisasi dapat meningkatkan kepastian dalam operasi mereka, terutama dalam menghadapi fluktuasi yang tidak dapat diprediksi. Dan yang ketiga, ada pengalihan keahlian dan sumber daya.
dalam hal outsourcing atau penggunaan jasa pihak ketiga, risiko dapat dipindahkan kepada pihak yang lebih memiliki keahlian dan sumber daya yang dibutuhkan. Dan berikutnya saya akan menjelaskan kekurangan transfer risiko. Yang pertama ini ada biaya. Salah satu kelemahan utama dalam transfer risiko adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh perlindungan, seperti biaya premi asuransi atau biaya kontrak dengan pihak ketiga. Biaya ini dapat menjadi beban jika risiko yang dihadapi ternyata lebih kecil dari yang diperkirakan. Yang kedua, ada ketergantungan pada pihak ketiga. Ketika risiko dipindahkan kepada pihak ketiga, seperti dalam outsourcing, organisasi menjadi bergantung pada kemampuan dan integritas pihak ketiga tersebut. Jika pihak ketiga gagal dalam menjalankan kewajibannya, maka risiko dapat kembali kepada organisasi. Dan yang terakhir ada keterbatasan perlindungan. Tidak semua risiko dapat sepenuhnya dipindahkan, dan perlindungan yang diberikan oleh pihak ketiga seperti perusahaan asuransi bisa saja terbatas. Oleh karena itu, organisasi perlu mempertimbangkan kemungkinan risiko yang tetap akan mereka tanggung meskipun telah mentransfer sebagian risikonya. Kesimpulannya, transfer risiko adalah salah satu teknik penting dalam manajemen risiko yang memungkinkan organisasi untuk mengalihkan sebagian atau seluruh risiko yang dihadapi kepada pihak lain yang lebih mampu menghadapinya. Dengan menggunakan metode transfer risiko yang tepat, seperti asuransi, hedging, outsourcing, atau perjanjian kontrak, organisasi dapat mengurangi dampak negatif dari risiko yang terjadi. Meskipun memiliki banyak kelebihan, transfer risiko juga membawa beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Oleh karena itu, implementasi transfer risiko harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.